Sesumbar kunci podium 1, rider Malaysia malah berujung ditertawakan di pedok Jerez. Selamat datang di Farhan Fact. Hari ini kita akan membedah tuntas pernyataan sensasional Hakim Danish yang bikin geger jelang Moto3 Spanyol 2026. Di saat Veda Ega Pratama terus melesat dengan prestasi nyata, mengapa Danish justru makin terjebak dalam kata-katanya sendiri? Apakah ini strategi mental untuk menutupi ketakutannya menghadapi dominasi pembalap Indonesia? Ataukah ia benar-benar punya senjata rahasia untuk membungkam para pengkritiknya? Siapkan diri kalian, karena rivalitas dua talenta Asia Tenggara ini baru saja memasuki babak paling memalukan sekaligus menegangkan dalam sejarah balap motor kelas dunia. Geger di pedok Jerez, sesumbar podium yang berujung tawa. Suasana di sirkuit Jerez, Spanyol mendadak memanas bukan karena suhu aspal, melainkan akibat pernyataan sangat sensasional dari pembalap muda Malaysia, Hakim Danish. Menjelang seri keempat Moto3 2026, Danish dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa meraih podium tertinggi di lintasan teknis Jerez bukanlah hal yang mustahil bagi dirinya. Pernyataan yang keluar setelah serangkaian hasil kurang memuaskan di awal musim ini langsung memicu gelombang reaksi, bahkan cenderung ditertawakan oleh sebagian pihak di pedok. Publik menilai bahwa ambisi tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan realita performa Danish yang masih tertahan di papan tengah klasemen sementara. Sesumbar ini dianggap sebagai langkah yang sangat beresiko, karena di level kejuaraan dunia sekelas Moto3, kata-kata yang terlalu sombong seringkali menjadi beban mental yang justru menghancurkan konsentrasi sang pembalap saat lampu start dipadamkan. Duel gengsi Asia Tenggara, Veda Ega versus Hakim Danish. Sorotan dunia balap kini tidak hanya tertuju pada persaingan tim-tim besar Eropa, tetapi juga pada duel panas antara dua talenta muda Asia Tenggara yang memiliki nasib berbeda. Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Hakim Danish dari Malaysia kini menjadi pusat perhatian sebagai dua rookie yang paling sering diperbandingkan oleh para pengamat. Menjelang seri Spanyol, tensi persaingan keduanya semakin terasa menyengat dan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan penggemar balap internasional. Lintasan Jerez yang menuntut keseimbangan antara kecepatan dan kontrol sempurna akan menjadi saksi siapa yang sebenarnya memiliki kualitas juara sejati. Namun di atas kertas, cerita kedua pembalap ini sangat bertolak belakang, di mana Veda melesat dengan prestasi yang nyata, sementara Danish masih berjuang keras mencari jati dirinya di atas motor KTM. Duel ini bukan sekadar soal hasil balapan, melainkan soal harga diri dan pembuktian siapa raja Asia yang sesungguhnya. Fenomena Veda Ega, debut eksplosif tanpa pengalaman wildcard. Perjalanan Veda Ega Pratama di musim debutnya benar-benar luar biasa, dan telah mengubah standar ekspektasi bagi pembalap muda Asia di panggung dunia. Tanpa bekal pengalaman wildcard sebelumnya, pemuda asal Gunung Kidul ini langsung mampu menembus dominasi pembalap Eropa dan bersaing di barisan papan atas. Ia tidak hanya sekedar ikut meramaikan grid, tetapi benar-benar bertarung secara agresif hingga mampu mencuri podium di seri-seri awal musim 2026. Kecepatan dan keberanian Veda di lintasan telah menjadikannya tolok ukur baru yang sangat tinggi bagi para pembalap pendatang baru lainnya di kelas Moto3. Prestasi eksplosif ini secara tidak langsung memberikan tekanan tambahan yang sangat luar biasa besar bagi Hakim Danish yang secara usia dan pengalaman sebelumnya dianggap lebih senior. Veda telah membuktikan bahwa bakat alami dan mentalitas juara jauh lebih berharga daripada durasi waktu yang dihabiskan untuk beradaptasi di sirkuit internasional. Kesulitan Hakim Danish, perjuangan menemukan chemistry dengan KTM. Sangat berbeda dengan Veda, perjalanan Hakim Danish bersama tim MSC Racing sejauh ini masih dipenuhi dengan hambatan teknis yang cukup signifikan di lintasan balap. Meskipun ia pernah mencicipi atmosfer Moto3 melalui jalur wildcard, performanya di musim penuh 2026 ini justru belum mampu memenuhi ekspektasi besar publik Malaysia. Hingga saat ini, Danish masih terlihat sering kesulitan menemukan konsistensi dan tertahan di papan tengah klasemen tanpa raihan poin yang memuaskan. Salah satu faktor utama yang disebut menjadi kendala terbesar adalah kesulitan Danish dalam membangun chemistry dengan motor KTM yang ia tunggangi musim ini. Motor tersebut dinilai belum sepenuhnya cocok dengan gaya balapnya, sehingga ia seringkali kehilangan ritme ideal saat memasuki sesi kualifikasi yang krusial. Kegagalan demi kegagalan ini membuat setiap pernyataan berani yang ia lontarkan terdengar seperti sebuah lelucon bagi para rivalnya di barisan depan. Standar baru Asia. Bagaimana Veda menekan mentalitas Danish? Kehadiran Veda Ega Pratama di kejuaraan dunia telah menciptakan fenomena baru yang membuat nama Veda sering muncul dalam diskusi internal mengenai performa Danish di Malaysia.
Banyak pengamat menilai bahwa standar yang ditetapkan oleh Veda melalui debut gemilangnya telah membuat publik mulai tidak sabar dengan progres lambat yang ditunjukkan Dennis. Hal ini menciptakan beban ekspektasi yang sangat berat bagi pembalap Malaysia tersebut, seolah ia selalu berada di bawah bayang-bayang kesuksesan sang pembalap Indonesia. Setiap manuver indah dan poin yang diraih Veda menjadi cambuk sekaligus tekanan mental yang sangat hebat bagi Dennis untuk segera memberikan hasil nyata. Situasi inilah yang diduga memicu Dennis untuk mengeluarkan pernyataan sensasional mengenai target podium di Jerez guna membuktikan bahwa dirinya tidak kalah hebat. Namun, tindakan ini justru dianggap sebagai langkah panik yang bisa berakibat fatal bagi kestabilan emosinya saat menghadapi tekanan balapan sesungguhnya. Ambisi berisiko, pernyataan podium yang menjadi kontroversi. Dalam sebuah wawancara resmi menjelang balapan Jerez, Hakim Danis dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa meraih podium 1 bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Itu selalu menjadi tujuan saya dan saya akan bekerja keras untuk mencapainya di sirkuit ini, tegas Danis di depan awak media internasional. Pernyataan tersebut memang menunjukkan tekad yang kuat, namun di sisi lain juga memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar dan ahli balap dunia. Jika melihat data statistik sejauh ini, target tersebut dinilai terlalu ambisius dan kurang berlandaskan pada realita performa di atas lintasan balap. Banyak pihak yang memperingatkan Danis agar tidak terjebak dalam omongan sendiri yang bisa berakhir memalukan jika ia kembali gagal menembus 10 besar. Di kelas yang sangat kompetitif seperti Moto3, kepercayaan diri memang dibutuhkan, namun harus dibarengi dengan bukti nyata berupa kecepatan putaran lap yang konsisten dan kompetitif. Pesan tegas Hafiz Syahrin, mentalitas jangan terlalu hormati lawan. Melihat situasi yang semakin memanas, legenda balap Malaysia, Hafiz Syahrin ikut angkat bicara dan memberikan pesan yang sangat tegas kepada juniornya tersebut. Presenter TV host Hafiz meminta Danish untuk tampil jauh lebih agresif di lintasan dan berhenti menunjukkan rasa hormat yang terlalu berlebihan kepada para pembalap Eropa. Kamu harus punya mental kuat, tunjukkan kekuatanmu dan jangan biarkan mereka mengintimidasi posisimu di barisan depan, pesan Hafiz dengan penuh penekanan. Nasihat ini menunjukkan bahwa di level kejuaraan dunia, kekuatan mental seringkali jauh lebih krusial daripada sekadar kemampuan teknis murni di atas motor. Namun, banyak penggemar justru lebih yakin bahwa Veda Ega Pratama lah yang sudah menerapkan prinsip ini dengan sempurna sejak seri pertama musim dimulai. Pesan Hafiz seolah menjadi pengakuan tersirat, bahwa saat ini pembalap Malaysia tersebut memang sedang mengalami krisis kepercayaan diri akibat dominasi pembalap Indonesia. Konsistensi Veda, data yang membungkam segala bentuk keraguan. Opini publik yang cenderung lebih memihak kepada Veda Ega Pratama didasarkan pada data dan performa yang sangat stabil di sepanjang paruh pertama musim 2026. Veda menunjukkan konsistensi yang belum mampu ditandingi oleh rival seangkatannya, termasuk pembalap Spanyol papan atas seperti Brian Uriarte. Ia tidak hanya cepat dalam satu putaran kualifikasi, tetapi sangat stabil dalam menjaga ritme balap dari awal hingga bendera kotak-kotak dikibarkan. Tabungan poin yang ia miliki, terutama hasil podium di Brasil, menjadikannya pembalap rookie terbaik yang sangat diperhitungkan oleh seluruh tim pabrikan. Data telemetri menunjukkan bahwa Veda memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami batas limit motor dan sirkuit dalam waktu yang sangat singkat. Inilah faktor utama yang membuat segala bentuk sesumbar dari pihak lawan terdengar hampa. Karena Veda menjawab semua keraguan bukan dengan kata-kata manis, melainkan dengan bukti nyata di lintasan. Perbedaan level adaptasi. Mengapa Veda jauh lebih siap? Perbedaan paling mencolok antara kedua pembalap Asia ini terletak pada kecepatan adaptasi dan tingkat kematangan mental dalam mengelola tekanan besar di ajang dunia. Veda Ega Pratama terlihat jauh lebih menyatu dengan motornya dan seolah sudah memahami cara memaksimalkan setiap potensi mesin sejak sesi latihan bebas. Sementara itu, Hakim Danis terlihat masih sering meraba-raba batas maksimal kendaraannya dan seringkali tampak terlalu berhati-hati saat melakukan aksi menyalip. Di level balap motor paling elit ini, keraguan sedikit saja dalam mengambil keputusan bisa berakibat pada hilangnya posisi atau bahkan insiden kecelakaan fatal. Veda memiliki kemampuan untuk bangkit dengan cepat setelah mengalami kegagalan, menunjukkan bahwa mentalnya sudah sangat siap untuk level yang jauh lebih tinggi. Perbedaan level ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara harapan publik Malaysia dengan realita dominasi Indonesia yang kini dipimpin oleh pemuda ajaib bernama Veda, menjadi saksi lahirnya benchmark baru Asia. Sebagai penutup bahasan dramatis ini, duel antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danis di Jerez adalah soal pembuktian siapa yang benar-benar kuat mentalnya. Veda telah berhasil menjadi benchmark atau patokan baru bagi seluruh pembalap Asia yang ingin menembus kasta tertinggi balapan motor dunia di masa depan. Farhan Fact akan selalu hadir memberikan analisis tajam mengenai perjalanan pahlawan kita yang kini sedang berada di ambang sejarah besar otomotif.
Apapun hasil di Jerez nanti, dunia sudah mulai mencatat bahwa Indonesia memiliki talenta yang tidak hanya sekadar ikut meramaikan grid, tapi benar-benar menjadi penantang juara. Mari kita terus berikan dukungan penuh kepada Veda agar ia tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh segala bentuk provokasi atau sesumbar yang dilakukan oleh para rivalnya. Masa depan cerah sedang menanti, dan Jerez akan menjadi panggung di mana sang singa muda Indonesia kembali mempertegas dominasinya sebagai raja baru di lintasan balap internasional. Kini bola ada di tangan Hakim Dennis untuk membuktikan apakah sesumbarnya di Jerez adalah fakta atau sekadar bualan belaka untuk menutupi rasa inferioritasnya. Sementara itu, Veda Aga Pratama tetap tenang dan fokus, membiarkan prestasinya yang berbicara lantang di lintasan balap Spanyol. Menurut kalian, mampukah Dennis menepati janjinya, atau justru Veda yang akan kembali membuat sang rival tak tunduk malu di akhir balapan nanti? Tulis prediksi skor atau posisi mereka di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton analisis dramatis ini hanya di Farhan Fact. Terus dukung Veda, sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan, dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol dan bye-bye.